Ya, jadi Samsul Bahri Samin. Itu sekedar perkenalan awal. Kemudian kata nenek kita kan, kalau tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta, tak apa-apa, ya kan? Nama sudah. Kemudian saya diminta hadir di sini dalam kapasitas sebagai orang travel, khususnya dari Menang Tour and Travel. Pertanyaan sering muncul saat ke kita, kenapa namanya Menang? Ya, kenapa travel umroh namanya Menang? Biasanya kalau nama travel umroh itu yang ada kaitannya ke Mekah sana. Misalnya ada kata Haromainnya, ada kata Zam-Zamnya, ada kata Kiblatain, pokoknya yang berbau Arab gitu. Nah, lalu kenapa ini namanya Menang? Nah, karena kita pertama ingin bahwa semua yang berangkat ke tanah suci itu mendapatkan tujuannya. Apa tujuan orang umroh itu? Pasti ingin pulangnya meraih kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berkah ini kita bersilaturahmi di tempat ini, Puskesmas Bekul Herot ini, dalam rangka dakwah. Di samping silaturahmi kita dakwah, semua adalah untuk umat dan syiar Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaat beliau yang akan kita rindukan yaumul mahsyar. Insyaallah pada yaumul mahsyar nanti kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan pembina Puskesmas Bekul Herot, Pak Ustadz Al-Mukarram Syafri Umar SAG. Sehat Pak, mudah-mudahan sekeluarga. Amin. Yang kami muliakan juga ada di sini Ustadz kita Pak Suparman, Pak Ustadz Muda, sorry, Ustadz Taufik. Saya ini tidak tahu nama. Dedet. Hah? Dedet. Teni. Dedet. Dedet. Iya. Dedet. Iya. Semoga sehat selalu ya. Kemudian Al-Mukarram Pak Ustadz Dr. Yuliasman SAG MPD. Saya melihat beliau ini energiknya luar biasa. Masya Allah. Ya, saya kagum dengan beliau ini. Tidak pernah lelah dalam berdakwah. Mudah-mudahan Allah bantu. Amin ya Allah. Ya, saya yakin percaya beliau bantu agama Allah. Allah pasti bantu beliau. InsyaAllah. Ya, sehat selalu Pak Ustadz, Dokter. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga juga sekeluarga diberkahi. Amin ya Allah. Amin. Yang kami muliakan, tak asing lagi, dah lama tak jumpa. Iya. Nih kakak saya, entah Ustadz saya, nggak tahu saya ini. Tapi yang jelas inilah kami dulu berbagi spermi. Berbagi spermi basi puluh lah ya. Jadi ini mungkin barangkali masa lalu kami yang pahit. Saya sebagai adik kelas beliau kakak kelas saya. Dia tahu betul pahit manis saya itu. Pak Samsul Bahri. Ya. Saya nggak tahu gelarnya nih. Nggak ada gelar. Nggak ada gelar. Ya. Oh gitu. Tidak pernah jadi gelar. Pak Haji Samsul Bahri Samin ya. Iya. Mudah-mudahan juga diberkahi sekeluarga. Saya juga merasa berdosa nih
Pak Haji. Kenapa? Karena Soal nama. silaturahmi saya hilang dengan Pak Haji kan. Saya rasa Karena sibuk, berdosa dah, juga. karena sibuk, ya. Padahal beliau banyak mendorong saya dulu waktu sekolah. Tapi mudah-mudahan jadi amal. Amin Ya, ya Allah. Pak Haji ya. Siap, insyaallah. Kemudian saya sebelum menyampaikan materi oleh Pak Haji kita ini tentang judul yang beliau langsung membuatnya, semua bisa umroh. Nah ini dia. Iya. Saya Semua tidak tahu bisa nih umroh. apa makna ini. Semua bisa umroh. Kemudian travel beliau menang tur travel PT Putala Menang Abadi. Iya. Dulu rasanya Aid Travel ya. Iya. Nah, nanti Travel X masa lalu. apa penyebabnya saya tidak tahu ini di mana letaknya ya. Jadi Pak Haji, sebelum kita masuk materi bagaimana ini travel kita ini bergerak di bidang umroh atau haji saja, tidak tahu saya. Iya. Nanti Bapak Haji Siap, jelaskan insyaallah, siap. masalah ini. Tapi saya sangat menarik ini yang dibuat judul ini. Semua bisa umroh. Iya. Ini Menarik baik fakir judulnya. maupun miskin bagaimana bisa umroh gitu. Ya. Ya hebat juga ini. Walaupun tak mampu semua bisa umroh. Iya, Nah, iya. ini yang menjadi penasaran kita ini. Siap. Bagaimana krik-krik beliau ini tentang menarik orang bisa umroh, semua bisa umroh yang tidak membatasi fakir atau miskin, Iya. kaya atau miskin. Iya. Tapi ada juga yang miskin pergi umroh ya. Banyak. Banyak. Iya. Yang kaya banyak tak umroh? Banyak juga. Banyak juga. Nah ini mungkin barangkali Pak Ustadz Dr. Yudesman, kita ingin tahu nih krik-krik beliau nih apa pertama mungkin 15 menit ke depan. Siap. Pak Haji terangkan dulu bagaimana ini dan tujuannya travelnya apa. Saya dengar tadi judulnya, kemudian ya kita tanya jawab lah. Siap. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mungkin barangkali secara mukadimah ini dulu yang saya sampaikan. Kami persilakan Pak Haji Samsul Bahri Samin menjelaskan tentang ini. Terima kasih dan persilakan. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah lama merindukan podcast Fastabiqul Khairat. Sudah lama direncanakan, tak salah 2 bulan yang lalu ya, saya juga diminta, cuma karena belum ada waktu dan Allah pertemukan pada malam ini. Kemudian bersalawat kita pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita berdoa semoga yang berselawat semuanya bisa umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati MC kita malam ini luar biasa, ya. Lama tak ketemu, lama tak ketemu. Dari sama-sama dulu memulai dari bawah ya. Iya. Sama-sama kami sama-sama dari Gorim ya. Kami sama Gorim. Kemudian terpisah dan alhamdulillah sekarang udah doktor. Kalau saya enggak ada gelar apa-apa. Jadi untung saya tak ada gelar ini karena orang panggil saya Pak Haji, alhamdulillah. Orang panggil saya dokter, alhamdulillah. Ya kan, orang panggil saya SH, alhamdulillah. Pokoknya apapun gelar, alhamdulillah. Tapi saya tak pernah pakai gelar. Cukup Samsul Bahri Samin. Ya kan? Yang tak boleh hilang pokoknya kata Samin, tak boleh, kata itu ayah saya, ya kan? Dan saya tak juga boleh dipanggil Samin. Ya, jadi Samsul Bahri Samin. Itu sekedar perkenalan awal. Kemudian kata nenek kita kan, kalau tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta, tak apa-apa, ya kan? Nama sudah. Kemudian saya diminta hadir di sini dalam kapasitas sebagai orang travel, khususnya dari Menang Tour and Travel. Pertanyaan sering muncul saat kita, kenapa namanya Menang? Ya, kenapa travel umroh namanya Menang? Biasanya kalau nama travel umroh itu yang ada kaitannya ke Mekah sana. Misalnya ada kata haromainnya,
ada kata zam-zamnya, ada kata kiblatain, pokoknya yang berbau Arab gitu. Nah, lalu kenapa ini namanya menang? Nah, karena kita pertama ingin bahwa semua yang berangkat ke tanah suci itu mendapatkan tujuannya. Apa tujuan orang umroh itu? Pasti ingin pulangnya meraih kemenangan. Maka kalau pemirsa atau penonton podcast ini membaca di baju saya ini, ya, ini jargon kita. Umroh bersama Menang Tour and Travel, berangkat senang, ya, beribadah tenang, pulang menang. Ya, alhamdulillah karena mungkin jamaah kita dapat ketiga hal ini, lalu mereka tambah satu lagi, 4 katanya, makan kenyang. Nah, ya kan? Nah, jadi nama itu kita buat, kita ingin namanya nggak ke Arab-Araban gitu, ya kan? Tapi tetap memberi makna bahwa ada sesuatu yang berat di nama ini sebetulnya. Pertama kita ingin jemaah yang berangkat betul-betul pulangnya menang. Nah, kalau mereka tak dapat menang ini, ya kan? Maka kata yang akan muncul adalah menanggung. Ya kan? Percuma umroh dengan menanggung awak, ya kan? Berarti mereka tak dapat. Maka ada tantangan besar bagi kita di Menang dengan nama ini gitu. Jadi kita ingin semua yang berangkat umroh mendapatkan pelayanan bagus dan mereka bisa menang. Kemudian tadi ada pertanyaan Dinda, ini apa maksudnya semua bisa umroh? Ya. Nah, malam ini mudah-mudahan dengan podcast ini semua orang bisa merubah cara pandangnya terhadap umroh, ya, terhadap umroh, terhadap biaya gitu, ya. Oh, saya tidak bisa umroh karena saya tak punya uang. Malam ini setidaknya saya kasihkan 3 contoh. Mereka yang berangkat umroh yang bukan uang utamanya. Saya baru pulang tanggal 11 Mei kemarin umroh, ya. Saya membawa satu jamaah Ustadz ini berangkat umroh, tak tahu siapa yang berangkatnya. Karena yang memberangkatkan Ustadz ini umroh adalah seseorang yang mengenali saya, memberikan nomor handphone Ustadz ini agar saya telepon Ustadz ini, dia diberangkatkan umroh. Dan siapa yang memberangkatkan tak boleh dikasih tahu. Sampai sekarang Ustadz itu tak tahu siapa yang berangkatkan di umroh. Itu satu. Berarti Ustadznya berangkat umroh tak pakai uang. Kedua, saya punya jamaah sudah nabung 3,5 tahun. Saking kuat ingin umroh itu, setoran pertama dia setorkan ke saya, kalau saya tak salah waktu itu 200.000. Menangis dia. Saya mau pergi umroh Ustaz, cuma duit saya baru ada segini. Saya bilang berarti ibu udah betul nih langkahnya. Kalau memang uangnya ada segitu, ya segitu dulu. Kadang 2 bulan tambah 50.000. Berbulan-bulan tak bertambah. Ya kan? Singkat cerita, 3,5 tahun duitnya itu sudah 2 kali mau saya kembalikan. Karena saya nengok, ini kayak tidak bakalan, ini kayak tak bakal bertambah kan. Daripada nanti saya mati, duit dia dengan saya, istri saya tak tahu, anak saya tak tahu, jadi dosa ke saya kan. Saya bilang, Bu, Kak, sebalik aja lah duit kakak gitu. Ya kan? Nah, dia bilang, jangan Ustaz. Beberapa bulannya lalu saya bilang lagi, karena tak ada penambahan kan. Berapa jumlah tabungannya? Setelah 3,5 tahun itu hanya terkumpul 950.000. 3,5 tahun nabung. Bagaimana cara Allah memberangkatkan dia umroh? Kemarin bulan awal Maret kita berangkat. Di pertengahan Februari ditelepon oleh anaknya. Anaknya tak ada pemberitahuan apa-apa. Tiba-tiba sore habis sholat asar anaknya nelfon, Mama berangkat umroh sama Papa ya. Bayangkan. Dengan uang 950.000, ya, dia bisa berangkat umroh bukan sendiri. Tapi berdua sama suaminya. Ya, diberangkatkan oleh siapa? Oleh anaknya. Berarti dia berangkat umroh juga tak pakai uang. Artinya orang lain juga bayar. Ketiga, ini kasusnya dengan saya semua nih. Ada orang Rumbai, ibu-ibu, bawa uang 5 juta ke kantor. Lalu nangis-nangis. Menyampaikan kesedihannya ingin umroh ini.
Tapi uang cuma ada 5 juta nih Ustaz. Suami saya satpam. Dia bilang kan, rasa tak mungkin nih Ustaz. Saya bilang mungkin Bu. Penting Ibu udah betul nih. Bu daftar. Karena tugas kita niat buat daftar. Dia bilang kan, ya ini saya daftar. Nah, bagaimana cara Allah berangkatkan dia? Ya, uang itu baru 5 juta. 2,5 juta dia, 2,5 juta istrinya. Lalu tahun kemarin 2023, saya lupa bulan persisnya. Yang jelas karena Ustadz kan orang Kemenak kan? Iya. Ustadz Yuli juga orang Kemenak. Ulang tahun Kemenak bulan berapa kemarin? 2023. Bulan berapa kemarin? Ulang tahun Kemenak nih. Hari amal bakti. 3. Tanggal 3 Pokoknya tahun kemarin bulan apa saya lupa bulannya itu. Pada saat hari amal bakti Kementerian Agama itu di Riau ini di Pekanbaru menyelenggarakan namanya Jalan Sehat. Ya, Jalan Sehat. Salah satu hadiah utamanya itu adalah umroh, 1 tiket umroh. Tahu enggak yang dapat siapa? Ibu tahu yang dapat? Begitu cara Allah. Apa yang jadi kesimpulannya yang nonton podcast ini, siapapun kita, ya kan, mau banyak uang tidak ada jaminan berangkat umroh. Ya kan? Tidak punya uang, tidak ada jaminan juga tidak berangkat umroh. Ya kan? Jadi tugas kita dalam umroh ini pertama, punya niat yang kuat. Betul-betul tunjukkan niat yang kuat. Jadi tidak cukup sekedar kalau ada orang pergi umroh, amin. Ya kan? Status WA orang diaminkan. Kemudian, tolong doakan saya, insya Allah saya doakan. Amin. Itu tidak kuat keinginan. Itu hanya sekedar ingin aja tuh. Ya kan? Artinya tidak dari hati. Hanya sekedar amin. Amin. Tolong doa ya. Amin. Gitu kan. Tapi betul-betul keinginan kuat kayak orang-orang tadi. Datang bawa duit nangis. Ya kan. Nah, saya lupa tadi. Ustadz tadi saya tanya. Ustadz tadi. Ustadz, ini pasti ada amalan Ustadz nih. Mungkin tak ada. Begitu datang orang suruh berangkat umroh. Tak bayar apa-apa kan. Lalu saya tanya kemarin waktu ngurus paspor. Ustadz, apa amalan Ustadz? Kok ada orang mau berangkat ke Ustadz gratis? Dan Ustadz tak tahu siapa orangnya. Lalu dia bilang, saya sudah lama ingin umroh. Tapi tidak ada uang. Tahun kemarin saya sudah dijanjikan juga oleh orang. Katanya kan, sudah janji juga berangkat. Tapi tidak jadi berangkat. Maka dia bilang, ya ini jadi nih Ustadz. Nah, ternyata tahun ini dia berangkat. Maka saya tengok dia luar biasa melaksanakan umroh. Itu luar biasa lah. Sebentar-bentar nangis, betul-betul bersemangat kan. Nah, jadi pertama punya niat yang kuat. Kedua, mendaftar seperti tadi bilang Ustaz Yuli, kayak korban itu juga ada duit bayar korban, ya. Nah, ada duit berapa gitu. Daftar. Oh, saya baru ada duit 200.000, ya daftarnya 200.000. Jangan nunggu 20 juta. Ya kan? Daftar 200.000. Kalau perlu, saya sering sebutkan ya, mendaftarnya kalau belum cukup duitnya, misalnya baru ada 100.000, tapi ingin umrohnya luar biasa, ya udah daftarnya ke Allah aja, nggak usah kita repel. Lalu jamaah nanya kan, serius lah Ustaz, katanya kan, gimana cara daftar ke Allah nih, ya kan? Kalau ke travel kan jelas, buat duit ke travel kan. Sekarang gimana cara mendaftar umroh ke Allah? Saya bilang, ibu ambil duit yang akan didaftarkan umroh ini, ya kan? Siapkan celengannya. Lalu sebelum masukkan ke celengan itu, bawa dulu ke sajadah tahajud. Ya kan? Ya Allah, saya baru ada uang 200.000. Saya mau pergi umroh. Tolong cukupkan ya Allah. Tolong sampaikan. Ya udah. Nanti ada duit masukkan, Biarlah Allah yang bekerja untuk berangkatkan kita, ya kan? Cara kedua gitu. Daftar. Tak usah tunggu lunas. Ketiga, apa yang bisa kita lakukan lagi, lakukan. Berarti yang bisa kita lakukan lagi ketiga apa? Urus paspor. Mau pergi umroh paspor tak ada. Ustaz ada paspor tak? Nah, kalau besok saya suruh umroh gimana caranya? Tak bisa kan? Karena paspor tak ada. Berarti belum kuat keinginannya. Jadi daftar, punya niat yang kuat, daftar, urus paspor. Jadi tiba-tiba nanti, Ustaz berangkat Ustaz. Nah, udah ada paspor. Ya kan? Sekarang Allah mau berangkat Ustaz nih. Besok pagi ada travel mau berangkat tuh, katanya kan? Ustaz Ansori berangkat. Paspor ada lagi. Tak bisa pakai kan? Nah, jadi
tugas kita saja belum kita selesaikan. Diselesaikan tugas kita dulu. Kemudian apa lagi? Tidak ada lagi kan? Berarti tinggal kita berdoa. Daftar sudah, punya niat kuat sudah, apa lagi? Urus paspor sudah, berdoalah kepada Allah, tunggulah keajaiban, Allah pasti akan berangkatkan. Jadi begitu secara apa? Itulah konsep, artinya semua orang bisa umroh. Asal dia mau berangkat tidak berangkat itu urusan Allah. Ustaz punya uang 100 juta sekarang. Misalnya kan, biaya umroh 30 juta. Bisa tak Ustaz berangkat umroh? Belum tentu. Ustaz daftar, kan baru daftar baru. Paspor nggak ada? Ada paspor, tapi kata Allah aku tak izinnya engkau umroh. Ya. Misalnya. Tidak bisa juga. Ya kan? 2 minggu mau berangkat. Nah, sakit apa, tidak bisa berangkat. Ya kan? Banyak orang misalnya sudah siap mau berangkat, ada aja kendalanya. Terpeleset kamar mandi, meninggal. Ya kan? Sudah masuk barang masuk koper, ternyata sakit, tidak bisa berangkat. Ini jemaah haji Pekanbaru ada satu nih. Yang dulu saya ikut membimbing mereka praktek, contoh nih, ya kan? Sudah siap mau berangkat, sakit. 2 hari lalu meninggal. Jadi dia berangkat dan meninggal. Jadi sudah daftar, ya kan? Sudah ingin berangkat, sudah siap paspor, tapi kata Allah belum boleh berangkat, belum bisa berangkat. Jadi tidak bisa berangkat. Jadi tugas kita cuma 3 itu. Setelah kita lakukan yang semua yang bisa kita lakukan, qadarullahnya nih, qadarullahnya kita tak bisa berangkat, meninggal kita. Kira-kira kita meninggal dalam kondisi apa? Dalam kondisi sudah daftar umroh. Insya Allah bisa meraih umroh yang makbul, ya kan? Karena kita mau berangkat terhalang gitu, Ustaz. Jadi itulah poinnya kenapa semua bisa umroh gitu. Dan banyak cara lain lagi Pak bisa Haji, siap. Pak Haji ya. Ya. Inilah mana semua bisa umroh ya. Ya. Artinya semua bisa umroh itu tergantung niat. Ya. Pertama niat yang kuat. Niat, ikhlas, dia mendaftar kepada Allah. Ya. Ternyata Allah berkehendak berangkat. Kan tadi sudah saya ceritakan beberapa contoh kan. Iya. Bukan kalau Allah mau tidak ada yang bisa menghalangi. Tak ada yang bisa menghalangi. Jadi semua niat itu kembalikan ke kuasa Allah. Iya. Tapi perlu ikhtiar juga mungkin ya. Ya makanya tadi. Jadi saya sebut tadi punya niat. Ikhtiarnya apa? Mendaftar. Ya. Sesuai kemampuan keuangan kan. Ketiga paspor. Baik. Berarti itu udah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Ini mungkin barangkali pengalaman Pak Haji kita ini dalam memimpin travel umroh ya. Sehingga bagi yang merasa ada gitu Ustaz, aduh kapanlah saya dapat uang 27 juta. Asik menghitung ketakutan itu Ustaz tidak pernah mendaftar. Ternyata yang 200.000 bisa berangkat kayak gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan putus asa dulu. Berdasarkan pengalaman pimpinan travel kita ini travel menang. Nah, ini dia. Menang Tour Travel, PT Butala menang. Nah, ini maksud dia. Artinya menang, langkah menang itu niat ya. Langkah menang ikhtiar, langkah menang ikhlas dan tawakal. Gitu nampaknya saya pelajari tadi. Jadi menang dalam meraih umroh yang mabrur ya. Baik Ustadz, ini ada satu lagi nih Ustadz yang perlu saya tanyakan ini Ustadz. Pengalaman Ustadz sudah memimpin umroh ini. Tanggapan orang Arab ini bagaimana Ustaz tentang beberapa travel dari Indonesia ini? Saya lihat banyak kali travel dari Indonesia ini. Pernah enggak kira-kira konsultasi bagaimana tanggapan orang-orang itu kira-kira? Iya, jadi atau yang banyak umrohnya orang Indonesia saja atau orang lain, negara lain ada? Iya, jadi gini Ustaz, kalau respon orang Arab terhadap orang Indonesia, mereka kalau nengok jemaah Indonesia good, Indonesia baik gitu kan. Oh gitu. Ya, dia menganggap Indonesia itu baik, bahkan dia bilang orang Indonesia baik-baik, kalau nanti tersentuh tangannya kotor, nah dia gini katanya kan, halus. Nah gitulah. Jadi mereka senang kalau dengan orang Indonesia, apalagi orang-orang Arab, terutama toko-toko dan sebagainya itu mereka setidaknya mengerti bahasa Indonesia. Nah itu bukti bahwa mereka ini sangat peduli dengan jemaah dari Indonesia, karena jemaah Indonesia cukup banyak kan. Kalau apalagi kalau umroh misalnya itu boleh katakan terbanyak. Jadi sebentar kita ke sisi mana aja Masjid Haram, Masjid Nabawi, ketemunya orang Indonesia. Karena ramai gitu kan. Orang Arab tuh senang. Ya, nah alhamdulillah sekarang
travel-travel baru bermunculan. Nah, ini kan lebih bagus. Artinya masyarakat punya banyak pilihan, ya, punya banyak pilihan untuk bisa berangkat umroh. Nah, mungkin sebelum saya bertanya, ada satu lagi yang juga perlu saya jelaskan. Misalnya di masyarakat itu selalu muncul pertanyaan, kok ada travel ini mahal? Kok ada travelnya murah? Iya, Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya sahabat-sahabat semua yang nonton podcast ini, umroh itu gratis. Ya, itu perlu digarisbawahi dulu. Umroh itu enggak bayar, umroh itu gratis. Yang bayar itu adalah fasilitasnya. Nah, dari situ maksudnya kita bisa paham kan? Kalau dia mahal, itu bukan untung travelnya yang banyak. Jangan salah pemahaman. Ya, itu fasilitasnya pasti lebih bagus. Jadi biaya fasilitas ya? Ya, jadi umroh itu gratis. Jadi Ustaz kalau mau berapa kali mau umroh di Mekah, umroh lah tak ada bayar tuh kan. Ya. Yang dibayar itu adalah fasilitas kita ke sana. Naik pesawat apa, ya kan? Kemudian makannya atau nginapnya di hotel bintang berapa? Jaraknya berapa? Sekarang misalnya yang jadi masyarakat kita banyak tak paham itu, ditengoknya brosur, ya kan? Travel A, hotel bintang 4. Harga 25 misalnya kan. Yang satu hotel bintang 4 juga. Harga 30. Lalu dia ponis. Hotel sama-sama bintang 4, travel ini mahal. Nah, jadi ini perlu kita luruskan. Bintang 4 yang jaraknya 50 meter dari Masjid Haram. Dengan bintang 4 yang 1 kilo dari Masjid Haram. Bintang 4 juga dia. Iya. Berarti jarak menentukan ya? Jarak menentukan. Itu pasti jauh bedanya. Mungkin biaya satu orang yang di dekat Haram tadi, hotelnya dekat Haram itu, menyamai 4 orang yang di 1 kilo tadi. Nah, jadi kenapa saya tegaskan di awal gitu, bahwa umroh itu sebetulnya gratis, tak bayar. Dari situ dasar kita berpikir gitu. Kenapa berbeda-beda mahal-mahal dan ada yang murah seperti itu? Yang membedakannya fasilitas. Ya kan? Tapi kalau ada jamaah yang berangkat mahal bayar, fasilitas tak bagus, baru boleh komplain. Atau mendapatkan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, itulah salah satu yang kita apakan di Menang Tour and Travel. Insya Allah kita berupaya apa yang kita janjikan, insya Allah itulah yang kita berikan. Baik, Pak Haji. Gini Pak Haji, kendala yang Pak Haji alami lah, ya, yang agak susah atau pahit lah gitu, ada nggak? Melayani jamaah dalam rangka umroh ini? Umpamanya entah jatuh sakit, entah apa gitu. Iya, jadi bagi kita melayani jemaah ini suka aja semua kita anggapkan. Artinya itu kan bagian dari kondisi yang kita temukan di sana. Tapi salah satu misalnya problem yang banyak kita hadapi itu adalah jamaah-jamaah yang bermasalah soal bahasa. Kan artinya di sana kan walaupun mereka ngerti-ngerti sedikit bahasa Indonesia, tapi tetaplah bahasa Arab kan. Iyalah. Nah, jemaah kita tak paham, kadang tersesat, ya kan, tersesat. Nah, itu yang perlu kita edukasi ke jemaahnya agar mereka mengikuti apa yang kita instruksikan. Sadar dengan itulah kita di Menang Tour and Travel itu, Ustaz, kita adakan manasik itu setiap minggu. Nah, jadi sebelum jemaah itu berangkat, dia semua dah kita ini kan, dah kita berikan pemahaman. Itu satu. Kedua, di Menang Tour and Travel kita mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh jemaah itu. Kita satu grup itu kan minimal 40 orang misalnya. Itu kita siapkan 2 petugas langsung dari Indonesia bersama jamaah 24 jam. Satu menjadi pembimbing ibadah, satu menjadi pembimbing perjalanan. Kemudian ditambah 1 petugas yang ada di Mukimin Saudi. Jadi untuk 40 orang ini, itu yang nanganinya 3 orang. 3 petugas? Ya. Jadi 3 petugas ini dari Indonesia ya? Dari Indonesia 2 orang. Yang sudah memukim di Arab Saudi? Ada 1 orang. 1 orang. Nah, itu jadi lebih duluan datang atau bersama? Dia di sana. Dia tinggal di sana dia. Oh, tinggal di sana. Nah, jadi nanti dia sambut jemaahnya, dia jemput ke bandara, urusan-urusan jemaah di sana, kalau ada yang sakit misalnya kan, harusnya antar ke rumah sakit, itu dia tuh. Orang tapi Indonesia, yang dua dari Indonesia ini, 1 pembimbing ibadah, 1 pembimbing perjalanan, dia 24 jam dengan jemaah itu. Mulai dari berangkat sama, di hotel sama, pulang sama. Jadi insya Allah jemaah terawasi. Sampai di sana sudah ada yang menunggu? Sudah ada yang menunggu. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Tinggal di Arab? Ya.
Jadi itu kita lakukan. Nah, dan itu juga akan pengaruh biaya. Iyalah, jelas lah. Jadi membawa Karena satu pelayanan. petugas dengan 2 petugas. Lalu misalnya gimana kalau jemaahnya 80? Tadi kan 40. Iya. Gimana kalau jemaahnya 80? Kita kirim 4 petugas. Jadi setiap 40 2 orang. Setiap 40 2 orang. Apanya ya, kriteria apanya ya. Baik Pak Gitu. Haji ya. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah di mana saja berada, banyak kali ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman beliau ini. Yang tertarik saya tadi umrohnya gratis. Biayanya yang fasilitasnya ini tertarik saya. Ini baru pernah saya dengar Pak Haji. Iya. Itu mikotnya dari mana itu? Nah, jadi kalau ya misalnya Ustaz sudah berada di Mekah, ya kan? Iya. Tinggal berangkat ke Tanim, ya kan? Tanim itu hanya sekitar paling 8 kilo paling jauh ya, dari Tarimnya dari Tanim kan? Di Masjid Aisyah. Ya kan? Berangkat dari situ, laksanakan tawaf, ya kan? Kemudian sa'i, tahallul. Kan tak ada bayar. Iya, secara apa tak ada bayar kan? Nah, yang bayar itu kalau misalnya mau ke Masjid Aisyahnya naik taksi. Bayarnya paling kalau satu taksi bayarnya paling 40 real PP. Oh, tapi kalau saya tidak mau yang naik taksi, saya maunya naik GMC misalnya mobil mewah kan, mahalnya bayarnya akan lebih mahal kan, tak mungkin 40 kan? Nah, jadi biaya membedakan itu dari fasilitas itu. Ketika Ustadz mau ke Tanimnya pakai Mercy, ya kan, pakai GMC yang harga masih beda. Gitu. Tapi kok jalan kaki gratis. Jauh tuh Ustaz. Nah, iya. Dari Tarim ke apa tuh? Jauh tuh Masjid Aisyah ya. Kan kita ceritain gratis. Iya betul Ustaz. Jadi umrohnya gratis. Baik, ini pengalaman mungkin ya Pak Haji Samsul. Iya. Mungkin ini terakhir mungkin lagi. Siap. Karena waktu juga. Iya. Kalau diturut kan ini banyak sekali. Oh bisa tak selesai dia. Ya. Nanti kita buat podcast lanjutan. Baik, ini jemaah. Ya. Semakin hari saya lihat jemaah umroh ini semakin meludak gitu ya. Ya. Ini apa penyebab salah satunya? Kemudian apakah ada kaitannya dengan antrinya haji ini atau apa kira-kira? Ya, jadi salah satu Ustaz juga problem antrian haji kan. Antrian haji sekarang berapa tahun? 20. Kalau Rohul berapa? Bisa hampir 30 tahun ya. Kalau saya tak salah Rio 27 tahun. Ya kan 27 tahun daftar sekarang berarti 27 tahun lagi. Mendaftarnya masih cantik kalau ibu, berangkatnya udah tua. Ya kan? Nah, jadi kan itu istilah orang Kemenak. Orang Kemenak bilang gitu, daftar ibu-ibu masih cantik, nanti berangkatnya sudah nenek-nenek, ya kan? Nah, karena nunggunya 27 tahun. Akibat itu mereka akhirnya ya umroh dulu gitu kan. Kemudian banyaknya travel umroh yang berdiri juga berpengaruh. Artinya kan banyak yang ngajak orang bersiar kan. Nah, dengan banyak orang bersiar tentu banyak juga yang tertarik ke sana. Dan sampai saat ini Ustaz, kita belum pernah mendengar orang yang menyesal pergi ke umroh. Oh, enggak mungkin. Ya kan? Jadi kalau istilahnya kalau dulu mantan Kanwil Kemenak kita Pak Ahmad Supardi pernah ngatakan gini, bisnis umroh ini sama dengan melihat anak gadis itu. Jadi dia yang sudah pernah umroh lagi. Yang belum pernah umroh agak umroh. Jadi tak pernah habis dia. Gitu. Tidak pernah bosan lagi. Ya, jadi karena kerinduan Ka'bah. Kerinduan Ka'bah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di podcast saat ini maupun yang nonton nanti podcast ini, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Ya kan? Yang sudah pernah berangkat lagi, yang belum pernah berangkat Allah mudahkan untuk bisa berangkat. Baik, Pak Haji. Ya. Karena waktu juga ini yang memisahkan kita ini. Iya. Mudah-mudahan nanti waktu lain bisa lagi kita sambung ini. Iya. Karena ada banyak sekali yang menarik tentang rencana. Tapi ada satu set sebelum closing set. Saya berharap suatu saat kita podcastnya di Masjidil Haram. Set. Amin ya rabbal alamin. Ya kan lebih seru set. Kalau podcastnya di Masjidil Haram, sambil nunggu sholat, jadwal sholat kan kita podcast. Iya. Ya kan? Kan akan lebih seru. Saya rindu juga Pak Haji. Karena kemarin pergi haji saya 2013. Ya mudah-mudahan bersama menang bisa berangkat saya. Udah rindu juga saya Kak. Siap, insyaallah. Baik Pak Haji. Siap.
sebagai penutup kita malam hari ini. Iya. Lama betul kita berbicara dah. Iya. Tapi saya harapkan pertama kesimpulan dari Pak Haji. Siap. Yang kedua himbauan Pak Haji lah. Ya. Ya, silakan Pak Haji. Terima kasih. Jadi sebagai closing statement, sebagai judul tadi saya sampaikan, mulai saat ini kita rubah pola pikir kita bahwa umroh itu mudah. Ya, umroh tidak sulit, insya Allah. Ya kan? Yang penting kita yakin bahwa kita punya Allah Maha Besar. Amin. Kalau kita yakin bahwa Allah punya Maha Besar, Allah Maha Kuasa, pasti kita bisa. Ya kan? Tinggal minta aja kan? Tinggal minta. Apalagi Allah ada janji ke kita bahwa mintalah pasti aku kabulkan. Ya. Kan dalam Quran kan? Ud'u'ini astajib lakum. Ud'u'ini astajib lakum. Mintalah pasti aku kabulkan. Masa kita ragu? Yang berjanji zat yang maha suci. Berjanji di kitab suci. Pasti dikabulkan. Maka tinggal minta. Nah, jadi yakin bahwa semua kita bisa umroh. Kemudian kepada seluruh yang nonton, seluruh kita yang ada di sini, dengan podcast ini kita berharap artinya lakukan dari sekarang apa yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita ingin berniat melaksanakan ibadah umroh atau apapun sesuatu yang kita inginkan, begitu kuat niat, lakukan ikhtiar. Apapun yang mesti ikhtiar kita lakukan, yang masih tugas kita lakukan. Setelah itu serahkan kepada yang berkuasa Allah. Kenapa? Kalau mau berangkat umroh wajib mendaftar dulu ke dokter saja kita. Ya, ke dokter saja kalau kita sakit. Daftar dulu. Harus daftar dulu. Kita panggil dokternya. Itu ikhtiarnya itu saya. Itulah ikhtiarnya. Jembatan untuk menuju Allah berkehendak itu harus begitu. Ya, jadi mudah-mudahan Menang Tour and Travel bisa menghadirkan pelayanan yang memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada seluruh jamaah. Sebagai moto kita tadi, berangkat senang, beribadah tenang, pulang menang. Tambah kenyang. Itu kata jamaah. Tidak jargon kita, tapi kata jemaah. Baik, Pak Haji ya. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mungkin barangkali inilah yang dapat disampaikan oleh Pak Haji kita ini. Banyak ilmu yang dapat kita peroleh dari ungkapan beliau, pengalaman beliau. Mungkin sudah selalu pergi umroh ya Haji ya. Insyaallah. Jadi udah bolak-balik ke Mekah nih. Awak bolak-balik ke Kampung Planet ya kan? Dia bolak-balik ke Mekah. Ke Madinah ya. Kalau kami bolak-balik ke Kampung Padang, Pasir Putih, itu aja nya. Insyaallah. Ya Pak Haji Dr. Ustaz Yulisman. Mana bolak-balik Pak? Beliau insyaallah kota Agustus September. Amin ya. Berangkat buat jemaah. September buat jemaah. Udah asing lagi ya. Ya. Saya miskin kali saya nih dalam hal ini nampaknya. Insyaallah. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkahi Allah acara kita malam ini. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Yang baik datang dari Allah. Yang tidak baik kami juga manusia biasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.